Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Yesus menganugerahkan keselamatan kepada siapa saja yang bertekun memohon dan berharap dari Dia. Tidakkah Dia yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan kepada yang lapar, akan mudah juga tergerak hatinya kepada siapapun yang memohon keselamatan dari Dia. Dia ingin melihat iman kita yang sebesar biji sesawi, supaya Dia dapat mengerjakan karya keselamatan itu di dalam hidup kita. Berjuanglah dan bertekunlah terus dalam beriman kepada Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami berlutut dengan setia memohon rahmat keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Semoga iman kami tidak mudah pudar tatkala kami harus menunggu jawaban-Mu atas segala permohonan kami. Dikaulah Tuhan yang kami sembah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, sekalipun Injil Matius memberi kesan
bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba dan anak-anak Israel, Yesus senantiasa mengasihi semua orang. Kali ini Yesus berjalan di daerah asing dan dijumpai seorang wanita Kanaan yang mengharapkan pertolongannya. Perikop ini memperlihatkan keindahan hidup beriman dan menaruh harapan yang besar kepada Yesus. Ketika kita berada dalam situasi sulit dan tidak menyenangkan, bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita. Dia sedang merancang sesuatu yang indah, bahkan keselamatan di dalam hidup kita. Wanita Kanaan mengalami 3 tahapan dalam permohonannya. Jika tidak mau kita katakan imannya kepada Yesus. Pertama, Yesus berdiam diri dan tidak menjawab permohonannya. Wanita itu tetap bertahan, teguh memohon, tidak patah iman. Sekalipun belum dijawab oleh Yesus. Mungkin sekali waktu kita pernah merasakan bahwa Yesus diam, sepi, dan tidak menjawab permohonan kita. Bertahankah kita memohon dan berharap kepadanya, atau kita pergi menyerah? Kedua, terjadi dialog antara Yesus dan wanita Kanaan. Yesus terkesan menolak dengan halus sambil berkata bahwa dia diutus hanya kepada anak domba Israel yang hilang. Redaksi penginjil Matius mau menyatakan bahwa Yesus menempatkan orang-orang Yahudi sebagai tujuan pertama karya keselamatannya. Tetapi selalu ada tempat bagi orang-orang asing dalam perjamuan keselamatan. Bisa kita bandingkan dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Ketiga, hal yang terkesan tidak enak didengar. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing-anjing. Bayangkan, sekalipun wanita Kanaan itu harus mengemis seperti anjing yang berharap mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja, dia tetap tekun menunggu remah-remah itu jatuh dari meja. Dia tetap tekun menantikan remah-remah rahmat, keselamatan yang dilemparkan, yang diberikan oleh Yesus bagi anaknya.
rahmat keselamatan menjangkau siapa saja, bukan hanya orang-orang atau domba-domba Israel yang hilang, tetapi bagi siapa saja yang tangguh seperti wanita Kanaan itu. Yesus memuji iman yang tangguh. Iman adalah sebuah perjuangan dan tetap bertahan di dalam Kristus. Sudah tangguhkah iman kita? Tuhan Yesus Kristus, padamulah tumpuan keselamatan kami. Kami ingin selalu berlutut seperti wanita Kanaan yang memohon kepadamu. Teguhkan iman kami di tengah segala aneka tantangan, agar kami tidak lari dan menjauh dari Engkau. Engkau kami agungkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dan perjalanan hidup kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah